pembunuh berantai dan predator seks asal Amerika Serikat. Ia tercatat membunuh 17 pria dan anak laki-laki antara tahun 1978 hingga 1991. Sedangkan pembunuhan lainnya juga terjadi antara 1987 hingga 1991. Pembunuhan tersebut melibatkan pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Jeffrey Lionel Dahmer lahir di West Allis, Wisconsin pada 21 Mei 1960. Ia lahir dari seorang ibu bernama Joyce Anette dan ayah bernama Lionel Dahmer, seorang ahli kimia analitik. Pasca kelahiran adiknya saat usianya 7 tahun, ia menjadi pendiam dan menunjukkan sedikit hobi maupun interaksi sosial apapun. Dia sering bersepeda di sekitar lingkungannya mencari hewan mati yang dibedanya di rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dahmer adalah seorang psikopat. Dahmer mulai minum-minum di masa remajanya dan menjadi pecandu alkohol pada saat lulus SMA. Kemudian, pada tahun 1977, Lionel dan Joyce Dahmer bercerai. Dahmer kuliah di The Ohio State University, akan tetapi keluar setelah 1 kuartal karena dia gagal menghadiri sebagian besar kelasnya. Ayahnya sempat memaksa Dahmer untuk ikut mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Akan tetapi, ia dipecat 2 tahun berselang akibat kecanduan alkohol. Ia memilih untuk tidak kembali ke rumah ayahnya dan pindah ke Florida. Di tahun 1982, Dahmer pindah bersama neneknya di West Allis, tempat tinggalnya selama 6 tahun. Selama ini perilakunya semakin aneh. Bahkan neneknya pernah menemukan manekin pria berpakaian lengkap di kamarnya. Dahmer telah mencurinya dari sebuah toko. Pada kesempatan lain, dia menemukan Magnum 357 di bawah tempat tidurnya. Bau yang tidak enak datang dari ruang bawah tanah. Dahmer memberitahu ayahnya bahwa dia telah membawa pulang seekor tupai yang mati dan melarutkannya dengan bahan kimia. Dia ditangkap 2 kali karena menyebarkan foto tidak senonoh pada tahun 1982 dan 1986. Dalam pelanggaran keduanya, dia melakukan masturbasi di depan 2 anak laki-laki. Atas tindakannya tersebut, dia diusir dari rumah neneknya dan tinggal di sebuah apartemen di sisi barat Milwaukee. Ia bekerja sebagai buruh di pabrik coklat Ambrosia. Dahmer melakukan pembunuhan pertamanya pada musim panas 1978 pada usia 18 tahun. Ayahnya pergi untuk urusan bisnis, dan ibunya pindah membawa serta saudara laki-lakinya. Pada akhirnya, Dahmer tertinggal sendirian. Di bulan Juni itu, Dahmer menjemput seorang pengendara sepeda bernama Stephen Hicks dan menawarkan untuk minum bir bersamanya di rumah ayahnya, berencana untuk akhirnya berhubungan seks dengannya. Ketika Hicks mencoba untuk pergi, Dahmer memukul Hicks sampai mati. Dahmer mengubur jenazah di halaman belakang. 9 tahun berlalu sebelum dia membunuh lagi. Pada bulan September 1987, Dahmer menjemput Stephen Tuomi yang berusia 26 tahun di sebuah bar dan membunuhnya secara spontan. Dia kemudian mengatakan dia tidak ingat pernah melakukan kejahatan itu. Setelah pembunuhan Tuomi, Dahmer terus membunuh secara sporadis. 2 pembunuhan lagi di tahun 1988 dan 1 lagi di awal tahun 1989. Biasanya menjemput korbannya di bargai dan berhubungan seks dengan mereka sebelum membunuh mereka. Dia menyimpan tengkorak salah satu korbannya, Anthony Sears, sampai ditangkap. Sedang saat tinggal di apartemen, ia melakukan 4 pembunuhan hingga akhir 1990 dan 3 pembunuhan pada bulan Februari hingga Mei 1991.
Pada dini hari tanggal 27 Mei 1991, Konerak Sitasompon yang berusia 14 tahun, adik laki-laki dari anak laki-laki yang dilecehkan Damer pada tahun 1988, ditemukan di jalan, berkeliaran keadaan telanjang dengan berat di bawah pengaruh obat-obatan dan pendarahan dari rektumnya. Dua wanita muda dari lingkungan itu menemukan bocah laki-laki dan menelpon 911. Damer mengejar korbannya dan mencoba membawanya pergi. Akan tetapi, para wanita itu menghentikannya. Damer memberitahu John Balsersak dan Joseph Gabris, petugas polisi yang dikirim ke tempat kejadian, bahwa Sitasompon adalah pacarnya yang berusia 9 tahun dan bahwa mereka bertengkar saat minum. Walau wanita muda tersebut mengklaim bahwa pria tersebut adalah anak-anak, polisi lebih percaya pada informasi yang diberikan Damer. Malam harinya, Damer membunuh dan memotong Sitasompon dan menyimpan tengkoraknya sebagai pajangan. Saat beberapa kali memeriksa Damer di rumahnya, polisi mencium bau tidak enak. Akan tetapi, mereka tetap tidak tertarik untuk menyelidikinya. Saat polisi tersebut datang, Damer baru selesai membunuh seorang laki-laki bernama Tony Hages. Pada musim panas 1991, Damer membunuh kira-kira 1 orang setiap minggu. Dia membunuh Matt Turner pada 30 Juni, Jeremiah pada 5 Juli, Oliver Lacey pada 12 Juli, dan terakhir Joseph pada 19 Juli. Damer mendapat ide bahwa dia bisa mengubah korbannya menjadi zombie. Pasangan seksual yang benar-benar tunduk dan awet muda dan berusaha melakukannya dengan mengebor lubang ke tengkorak mereka dan menyuntikkan asam klorida atau air mendidih ke area lobus frontal otak mereka dengan jarum suntik besar. Biasanya saat korban masih hidup. Penduduk lain di kompleks apartemen Oxford memperhatikan bau busuk yang berasal dari apartemen 213. Serta dentuman benda yang jatuh dan dengungan sesekali gergaji listrik. Tidak seperti banyak pembunuh berantai, Damer membunuh korban dari berbagai latar belakang ras. Akhir kisah kriminal Damer berakhir saat ia mencoba memikat pria lain pada 22 Juli 1991 bernama Tracy Edward untuk ke rumahnya. Saat akan dikurung, Edward berhasil melawan dengan cara memukul muka dan menendang perut Damer. Edward berhasil mendapatkan perhatian dari yang lewat di tepi jalan. Mobil tersebut diisi oleh Robert dan Rolf Muller dari kepolisian Milwaukee. Dua polisi tersebut menggeledah rumah Damer dan menemukan foto mayat. Di dalam lemari es, mereka menemukan beberapa kepala manusia. Kisah penangkapan Damer dan inventaris di apartemennya dengan cepat menjadi terkenal. Beberapa mayat disimpan dalam tong berisi asam dan peralatan untuk pembangunan altar lilin dan tengkorak manusia ditemukan di lemarinya. Pengadilan akhirnya memutuskan Damer waras dan bersalah atas 15 tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman 15 hukuman seumur hidup dengan total 957 tahun penjara. Pada sidang hukumnya, Damer menyatakan penyesalannya. Dan dia mengatakan menginginkan kematiannya sendiri. Pada bulan Mei di tahun itu, Damer diekstradisi ke Ohio di mana dia mengaku bersalah atas pembunuhan korban pertamanya, Stephen Hicks. Dan pada akhirnya, Damer meninggal karena trauma kepala yang parah saat dalam perjalanan ke rumah sakit di sebuah ambulan. Itulah cerita pembunuhan, pemerkosaan, nekrofilia, hingga kanibalisme Jeffrey Dahmer. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.